Iya, tentunya mudik memang harusnya menjadi momen sukacita jika perjalanan menuju kampung halaman lancar dan terhindar dari bahaya. Karenanya setiap pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi sadar penuh untuk selalu aman berkendara. Dan sudah hadir di studio ini pegiat keselamatan berkendara dan juga pendiri serta instruktur Jakarta Defensive Driving Consultant atau JDDC, Jusri Pulubuhu. Nah, ini kita akan langsung berdialog begitu ya, Pak Jusri. Selamat siang Pak Jusri. Bapak sudah lihat sendiri ya Pak ya, tanjakannya seperti itu dan tadi ada yang disampaikan Pak Joko, Pak Polisi itu 30 mobil yang mengalami kesulitan begitu ya. Sepertinya kok mobilnya beragam ya, banyak sekali city car begitu, yang kecil seperti LCGC tadi yang digunakan untuk mudik. Sebenarnya aman nggak sih itu Pak sebenarnya? Mengenai mobil LCGC itu sebenarnya sama dengan mobil-mobil yang powernya kecil seperti mobil minibus, tapi muatannya overload, penumpang sudah banyak ada, ataupun bus dan truk yang lain-lain. Ketika overload dan lain-lain, mereka akan mengalami kesulitan. Tapi khusus yang tadi diviralkan tadi itu kebetulan mobil LCGC. Mobil yang dikonsumsikan untuk moda transportasi di dalam kota, untuk komuter dan lain-lain, sehingga konsekuensinya mobil ini didesain ekonomisnya sehingga powernya sangat minim, ground clearance juga rendah, jadi aspek ketahanan, aspek kenyamanan juga berkurang. Kalau dipakai ke perjalanan jauh, mereka akan mendapatkan kesulitan seperti tanjakan yang curam ataupun jalan-jalan lubang yang besar-besar, mereka akan terganggu. Jadi kalau direkomendasikan, saya nggak rekomendasi. Kalau ditanya bisa nggak sampai ke Alaska, tujuan, bisa begitu ya? Orang sepeda aja bisa yang nggak pakai mesin. Tetapi kita tidak rekomendasikan untuk mudik karena ketika mudik kan pasti persepsinya dengan muatan yang banyak, orang banyak dan lain-lain. Dan kita ketahui juga rute-rute yang dilalui saat sekarang adalah yang belum ideal. Seperti kita lihat kasus di Jembatan Kenteng tadi, tanjakan yang hampir 60 derajat, terus dengan beragam karakter kompetensi dari para pengemudi. Karena terakhir mobil itu begitu gampang ketika drivernya diambil alih oleh Pak Joko tadi. Iya, temannya ya, rekannya Pak Joko. Langsung lewat, begitu masuk lewat. Berarti di sini kelihayan atau skill dari drivernya penting jadi juga. Jadi kompetensi mendukung juga, kompetensi atau kemampuan si driver. Tapi kalau bicara soal misalnya kemampuan sebuah kendaraan begitu ya, itu kan untuk low cost, green gitu ya. Nah ini maksudnya kita aja dengan pakai mobil biasa begitu ya, itu aja kita suka deg-degan begitu. Nah ini bagaimana ya kita membekali diri khusus menghadapi tanjakan-tanjakan begitu. Nah, baik, kalau situasi semacam gitu sebenarnya strategi. Satu, jangan panik. Kalau kita ketahui karena terpaksa harus lewat jalur tersebut dan muatan kita penuh, sebaiknya orang-orang yang bisa turun karena bagaimanapun keselamatan nomor satu, kecelakaan adalah musibah besar dan mahal. Jadi turun penumpang atau barang-barang yang berlebih turun, jangan dipaksain naik. Kalau tidak dipaksain naik, kebetulan pengemudinya panik, apapun yang dia dengar, apapun yang dia miliki akan jadi mengurangi beban kendaraan itu adalah ini ya, salah satu strategi yang bijak ketika melewati lintasan-lintasan seperti itu. Sehingga beban kerja mobil jadi ringan dan pengemudi juga akan gampang untuk melampaui objek tadi ya, obstacle tadi gitu. Tapi kalau dipaksa dia akan nemu konsekuensi itu. Nah, satu saat ketika mobil ini sudah siap melakukan perjalanan, ada teknik-teknik yang harus dikuasai lain. Dia harus menjaga momentum. Di mana dia harus menggunakan putaran mesin yang sekitarnya 80% dari putaran maksimal dan giginya harus rendah. Itu kalau diterjemahkan berarti maksudnya kalau kita pakai manual ya, giginya gigi satu gitu ya. Jangan pakai dua ya. Gigi satu kan kalau kita injak gas jangan dibetot dari awal. Jadi ditahan di throttle sekitar 80% dari tenaga maksimumnya. Karena kalau kita gas dibetot itu bunyi mesin naik, tetapi tenaga nggak ada, hanya bunyi mesin. Dan kalau kita mau naik lagi terpaksa harus ngoper. Ketika ngoper masalah timbul, momentum yang sudah dipelihara dari awal hilang, mobil bisa merosot atau nggak ada kekuatan naik. Jadi perlu sekali kompetensi atau teknik yang harus dikuasai oleh
si driver. Nah, tapi misalnya ya kan, misalnya saya tetap mau pakai mobil low cost begitu ya, low cost green car. Nah, itu bagaimana caranya saya mengatur strategi kalau misalnya untuk ketemu mudik dan aman ya. Oke, mudik atau untuk melewati tanjakan itu? Melewati tanjakan dulu deh. Kalau melewati tanjakan itu tekniknya pertama tadi satu, persiapkan. Kalau barang kita terlalu banyak karena muatan penumpang, maka penumpangnya turun. Oke, Marvin turun, Marvin. Turun dulu berarti sampai melewati, masuk lagi. Ya pokoknya turun semua turun dulu deh. Itu jauh banget konsekuensi. Mau rumah sakit atau capek kehabisan tapi napas. Kan bisa kan, sebenarnya bisa. Harusnya begitu ya? bisa, harusnya bisa. Dengan tanjakan semacam gitu, pihak pemerintah tidak akan membuat sebuah jurang kematian ya. Tidak. Pasti. Lagian ini kan hanya sementara ya. Nah, ini hanya temporer. Pada saat jembatan aslinya belum jadi, ya, maka ada jalan darurat. Tetapi itu sudah ada analisa-analisa yang seharusnya mampu. Tapi kita nggak tahu. Ada 30 kendaraan tadi itu bisa aja karena kendaraan, bisa juga karena pengemudinya. Kita nggak tahu juga. Ya, Oke, Pak Jeffrey. Tapi bicara soal ini juga mengenai tadi bicara soal tips juga begitu yang mengenai mengendarai mobil. Ternyata kita juga punya informasinya juga bahwa mengendarai mobil perjalanan yang menanjak pemirsa menjadi hal yang paling banyak dikhawatirkan oleh para pengendara. Nah, ini selain membutuhkan ketenangan, juga membutuhkan pengalaman lebih dalam mengemudi mobil. Berikut sejumlah tips bagi Anda agar dapat melewati jalanan menanjak dengan aman dan tenang. Saat akan melalui jalanan menanjak, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kemiringan jalan yang dilalui. Jika jalanan tersebut tidak terlalu curam, maka Anda bisa mengendarai mobil dengan posisi gigi berada pada gigi 2 atau 3. Namun jika jalanan yang akan dilalui sudah terlihat kemiringan yang sangat curam, maka ada baiknya Anda menggunakan gigi 1. Kemudian, jika Anda berada di jalan tanjakan dan terjadi kemacetan, maka perlu dilakukan pengereman dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan rem tangan, diikuti dengan rem kaki, dan memastikan untuk menggunakan setengah kopling. Hanya saja, hal ini perlu dilatih dan perlu ketenangan untuk menghindari terjadinya kesalahan. Pada saat kemacetan panjang, menggunakan rem tangan lebih dianjurkan. Namun apabila menggunakan metode ini, pastikan untuk menarik terlebih dahulu rem tangan, baru memindahkan gigi pada posisi netral. Dan saat jalanan mulai lancar, maka pindahkan dahulu transmisi ke gigi 1, kemudian injak pedal gas, serta melepaskan kopling secara perlahan. Yang terakhir, baru melepaskan handle rem atau rem tangan. Mengerem menggunakan kaki bisa diterapkan saat mobil berhenti tidak terlalu lama dengan cara menginjak perlahan pedal kopling bersamaan dengan pedal rem. Saat mobil ingin dijalankan, maka lepaskan kaki dari pedal rem terlebih dahulu dan secara perlahan menginjak pedal gas yang diikuti dengan melepas pedal kopling. Oke Pak Jufri, ini kita menyimpulkan ya, kalau orang sudah terlanjur kemudian sekarang mudik begitu menggunakan mobil kecil tadi, dan kalau misalkan orang yang sudah sampai tujuan mau balik lagi, kok gitu tipsnya apa kok gitu? Kalau misalnya sudah terlanjur menggunakan mobil itu untuk apa perjalanan pulang? Oke, mereka waktu balik ya. Iya. Nah pastikan karena beban kerja mobil, kopling, komponen itu berat sekali, stop and go dengan beban yang banyak, akibatnya beban kerja mesin berat. Nah sebaiknya sebelum dia pulang atau balik, kondisinya akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu pastikan kondisi mobilnya diperiksa, khususnya komponen-komponen yang tadi misalnya dalam perjalanan mudik tadi terjadi bau hangus, ada indikator bau hangus, berarti ada sesuatu dengan kopling yang sudah habis karena beban kerjanya. Kalau ada bengkel, kalau ada yang sudah buka, tolong segera cek. Dan kebetulan saya dengar seluruh ATPM menyediakan fasilitas-fasilitas yang H-1 dan H+7 itu mereka buka. Jadi cek komponen-komponen yang kira-kira beban kerjanya berat sekali dan sudah mengalami penurunan. Jadi pastikan itu. Kedua, jangan segan-segan selain masalah mobil, ada hal yang lain yang menyebabkan kecelakaan-kecelakaan terjadi, yaitu fatigue. Oh, kelelahan pengemudi ya. Jadi begitu ada tanda-tanda keletihan, segera cari tempat aman untuk berhenti dan istirahat. Tetap keselamatan itu nomor satu. Baik, sudah kami catat juga tips paling penting itu. Terima kasih Pak Jufri untuk waktunya dan semoga memang bisa dengar untuk para pemudik saat ini begitu ya. Terima kasih Pak Jufri.